Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat buat Anda pemirsa. Tapi kalau Anda hari ini punya masalah kesehatan, terutama yang menyangkut hipertensi, diabetes, asam urat, dan kolesterol yang tinggi, disinilah tempatnya. Di Go Healthy kami akan menyediakan solusi cara tepat hidup sehat. Hari ini kami tersambung melalui daring dengan seorang narasumber yang berada di kota Cilegon, Banten. Halo, salam sehat Ibu Saidah. Salam sehat. Saya juga pengen kenalin Ibu dengan para praktisi kesehatan. Ini teman diskusinya kita hari ini di episode terbaru. Ada Mbak Rita, ada Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Ya, Ibu, barusan saya putarkan satu video. Saya pengen dengar pendapat Ibu tentang video tadi. Menurut pendapat saya, kebanyakan memang kehidupan orang-orang sekarang seperti itu. Kurang memperhatikan kesehatan. Sedikit orang yang memperhatikan kesehatan. Tapi bila mana orang itu sudah mulai sadar, dia pasti akan lebih mencintai dirinya sendiri supaya tetap sehat dan sehat. Mari kita simak profil yang sudah kami siapkan tentang Ibu Saidah. Atun Saidah, akhirnya ia bisa hidup lebih tenang. Setelah bertahun-tahun menahan sakit yang diduga akibat kadar asam uratnya yang tinggi, terutama di area punggung sampai lutut, aktivitasnya pun menjadi terganggu, sehingga ia merasa jadi kurang produktif. Atun pun merasa mungkin masalah di lututnya ini juga diperberat karena kejadian kecelakaan pada 12 tahun lalu. Dan sudah beberapa bulan terakhir ini, ada benjolan yang timbul di sebelah jari jempol kaki kanannya. Rasanya sangat sakit bukan main. Ketika benjolannya tertekan, tak mau terus-menerus mengalami penderitaan tersebut, Atun akhirnya memutuskan memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat seperti sekarang. Terutama, agar asam uratnya tidak semakin tinggi. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser, sehingga kini kesehatannya sudah berangsur membaik, dan Atun bisa kembali produktif dengan nyaman. Kalau lihat dari sekilas melalui daring ini, kayaknya Bu Saidah ini baik-baik aja ya. Iya. Seger-seger aja gitu, kayak nggak ada keluhan. Tapi kan kita nggak pernah tahu sampai orang itu cerita. Nah, Bu Saidah, kita main benar atau salah. Ini dulu ya, pertama ya. Gout atau gout selalu disertai dengan kadar asam urat yang tinggi. Menurut Bu Saidah, pernyataan ini benar atau salah? Salah. Gimana? Seharusnya kan batas normal asam urat
wanita itu di angka 6. Iya. Tapi saya di angka 5,7 saja. Itu sudah terasa sakit di area jempol itu. Jawaban dari Bu Saida sudah tepat. Pernyataan ini memang merupakan pernyataan yang salah. Perlu kita pahami, coba kita jelaskan mengenai masalah GoUT terlebih dahulu ya. Jadi kita perlu paham dulu, GoUT itu adalah peradangan yang diakibatkan karena adanya penumpukan kristal asam urat di sendi. Sering terjadi pada sekitar jempol karena faktor gaya gravitasi. Adanya penumpukan kristal asam urat pada sendi yang kita sebut dengan tofus. Ketika tofus ini meradang, terjadilah rasa nyeri yang begitu hebat, mengganggu pergerakan. Perlu kita pahami juga bahwa GOUT ini tidak selalu disertai dengan kadar asam urat yang tinggi. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa orang mengalami sensitivitas yang cukup baik. Orang dengan kadar asam urat tinggi belum tentu mengalami GOUT. GOUT pun tidak selalu disertai dengan kadar asam urat yang tinggi. Untuk dapat mengetahui secara pasti kadar asam urat Anda perlu lakukan pemeriksaan laboratorium ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bukan berarti juga kalau tidak ada GOUT maka tubuh Anda baik-baik saja. Enggak demikian, karena kadar asam urat yang tinggi tentu dapat merusak pembuluh darah Anda. GOUT selalu disertai dengan kadar asam urat yang tinggi adalah pernyataan yang salah. Ibu adalah seorang penonton setia Go Healthy. Betul ya Bu ya? Betul. Kenapa Ibu memilih untuk segera menggunakan teknologi laser? Tujuan utama saya ingin sehat. Terus karena penyakit saya asam urat, itu kan pangkalnya kalau menurut dokter itu dari ginjal. Berarti ginjalnya kurang sehat. Nah, makanya supaya ginjal itu kita sehat, itu harus memperbaiki aliran darah. Nah, makanya butuh alat untuk memperlancar peredaran darah. Makanya saya pilih teknologi laser ini. Apa saja manfaat yang Ibu rasakan setelah Ibu pakai teknologi laser? Terutama yang pertama adalah saya merasa tubuh saya lebih sehat. Yang kedua, tidur saya lebih nyaman. Saya kan rutin memeriksakan asam urat saya ke klinik. Nah itu alhamdulillah setelah memakai teknologi laser ini selama 7 bulan itu terkontrol, selalu di bawah 5. Dan saya di bawah tidak sakit lagi persendian saya. Ada lagi hal lain Bu yang Ibu periksakan secara rutin seperti misalnya kolesterol, tensinya Ibu berapa? Biar pemirsa tahu nih bahwa teknologi laser bukan hanya membantu masalah asam urat. Saya kalau untuk kolesterol dan gula darah itu alhamdulillah normal. Saya hanya bermasalah di asam urat saja. Tensi juga yang saya rasakan, dulu itu saya suka drop. Dengan teknologi laser ini setelah menggunakan 7 bulan, nah alhamdulillah itu tensi saya sudah normal. Jadi pemirsa, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Saida merupakan teladan yang baik. Bisa kita contoh, beliau menggunakan teknologi laser untuk mencegah dan menjaga fungsi organ ginjal. Kalau kita lihat, kita punya sepasang ginjal dan ginjal kita memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan cairan, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, memproduksi sel darah merah, dan tentunya berfungsi juga untuk membuang asam urat yang menumpuk di dalam darah ke urin. Ketika kita ingin menjaga fungsi organ ginjal, salah satu hal yang paling harus kita jaga adalah sirkulasi darah pada organ ginjal tersebut. Oleh sebab itu, caranya adalah kita jaga tensi kita agar tetap terkendali. Asam urat, menjalankan gaya hidup sehat, mencukupi kebutuhan cairan, itu adalah bentuk-bentuk untuk menjaga organ ginjal kita. Teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri nantinya akan mengeluarkan sinar laser yang menyinari 2 pembuluh darah nadi. Dia membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ketika sel darah tidak normal akibat gaya hidup yang tidak sehat, tensi yang tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, atau gula darah tinggi, ini mengakibatkan aliran darah menjadi lambat dan nantinya dapat terbentuk gumpalan darah atau yang kita sebut dengan trombus. Ketika dia menghambat di pembuluh darah, nantinya dapat mengganggu fungsi dari organ vital. Penggunaan teknologi laser secara rutin nantinya dapat membantu menguraikan gumpalan darah atau trombus sehingga aliran darah dapat berjalan dengan baik, sirkulasi darah
darah terutama di organ ginjal juga dapat berfungsi dengan baik, maka nantinya organ ginjal dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, menjaga tekanan darah, menjaga keseimbangan cairan, dan juga membantu proses pembuangan asam urat dengan lebih optimal sehingga penggunaan secara rutin dapat bantu kendalikan tensi, asam urat, dan juga menjaga fungsi organ vital, terutama organ ginjal untuk tetap lebih sehat. Kesehatan pembuluh darah itu juga ditentukan oleh apakah pembuluh darah itu elastis atau kemudian apakah pembuluh darah itu ukurannya bisa melebar. Kita sebut sebagai vasodilatasi. Nah, penggunaan teknologi laser yang digunakan oleh Ibu Saidah itu adalah dia akan masuk melalui epidermis, ke dermis, dan ke kulit bagian dalam hipodermis lalu lanjut ke pembuluh darah. Laser ini akan menstimulasi pembuluh darah untuk mengeluarkan nitrit oxide. Nitrit oxide itu suatu molekul yang memang secara normal diproduksi oleh dinding-dinding pembuluh darah. Namun pada saat usia bertambah atau pada saat kondisi gaya hidup tidak sehat, maka produksi itu berkurang. Itu yang mengakibatkan kemudian pembuluh darah itu menjadi sempit, lalu menjadi kaku. Nah, itu akan mencetuskan munculnya berbagai hal termasuk peningkatan tekanan darah atau tekanan darah menjadi tidak terkontrol. Tetapi ketika teknologi laser menstimulasi nitrit oxide tersebut, yang terjadi adalah pembuluh darah lebih lentur, kemudian dia lebih melebar, dan kemudian melancarkan aliran darah. Itulah yang terjadi pada Ibu Saidah. Jadi pemirsa, kesehatan pembuluh darah dan sirkulasi darah itu menjadi sangat penting. Makanya kita perlu melakukan perubahan gaya hidup sehat dan kemudian kita menggunakan teknologi laser secara rutin. Saya ingin mengingatkan bagaimana teknologi laser memang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir ini, dan yang kami bicarakan adalah khusus untuk darah dan pembuluh darah. Nama populernya adalah Dr. Laser atau AccuLaser dari Gogomol. Sekali penggunaan durasinya 15 hingga 60 menit. Kemudian ketika Anda menggunakan secara rutin, maka alat kesehatan ini akan bantu tubuh untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya dapat tercegah dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Produk AccuLaser yang saya pakai ini pemirsa adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Cara mendapatkannya adalah 4 jalan. Yang pertama, hubungi call center, nomor yang muncul di layar kaca. Kedua, kunjungi situs resmi kami atau temukan kami di official marketplace. Dan yang terakhir adalah kunjungi langsung showroom resmi di Alam Sutra. Kami ingatkan bahwa Gogomol tidak pernah melakukan cara penawaran pada counter-counter di pusat perbelanjaan atau mall, apalagi melakukan kunjungan secara langsung kepada konsumen. Kami ingin ingatkan, lewat tayangan ini, pastikan diri Anda mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Take action dong segera, seperti Ibu Saidah. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya. Sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa yang pernah mengalami gout atau gout dalam bahasa Inggrisnya, saya yakin Anda pasti punya pengalaman nggak menyenangkan sama sekali. Menyakitkan bahkan, dan kadang membuat kita menjadi putus asa. Itu juga yang dialami oleh Ibu Saidah, narasumber kami yang saat ini masih tergabung secara daring dari Cilegon, Banten. Ibu Saidah juga mengalami asam urat yang sempat waktu itu sudah mulai mendekati batas ambang atasnya. Nah, Ibu kan tahu ya Bu Saidah, ada beberapa latar belakang penyebab asam urat yang tinggi. Kalau Ibu sendiri, pemicunya apa? Karena suka makan makanan sayuran ya, terutama gado-gado. Nah, itu saya suka banget, kacang-kacangan, dan juga emping. Orang sudah mengupayakan makan sayur-sayuran yang dicampur, kemudian variannya juga banyak, bukan hanya satu jenis sayuran, tapi justru bisa menjadi pemicu asam urat tinggi. Nah, bertepatan Ibu, ini saatnya kita belajar kembali. Mbak Rita akan menjelaskan di segmen Tahukah Anda tips memilih sayuran
untuk pasien asam urat. Pemirsa, saya ingin sampaikan bahwa kalau seorang penderita asam urat itu harus makan sayur yang banyak. Jadi itu kata kuncinya tuh. Kenapa harus makan sayur yang banyak? Karena pada sayur itu yang pertama kita harus dapatkan serat. Serat itu dia nanti berfungsi untuk mereduksi penyerapan dari asam urat atau purin dari makanan kita. Nah, yang kedua, di sayur itu kita akan dapatkan vitamin C. Nah, vitamin C ini akan mencegah peradangan untuk orang-orang penderita asam urat tersebut. Di dalam sayur itu pun kita akan temukan cairan yang lebih banyak. Nah, ini akan bisa mempercepat pengeluaran asam urat. Dan yang terakhir, kenapa kita harus makan sayur yang banyak? Karena di sayur itu kaya sekali akan kandungan mineral seperti kalium, magnesium, yang mereka tugasnya adalah menjaga keseimbangan asam basa. Jadi pemirsa perlu pahami bahwa penderita asam urat itu pH darahnya cenderung ke asam. Asam itu bisa mempengaruhi banyak penyakit sehingga kemudian harus dibasahkan. Salah satunya dari zat yang ada pada sayur. Ini saya sudah coba mengelompokkan sayuran berdasarkan kandungan purinnya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah sayuran yang nilainya atau kandungan purinnya itu rendah. Biasanya memang kita temukan pada sayuran yang berwarna putih, orange, dan ungu. Tetapi memang ada sayuran yang kandungan purinnya lebih tinggi. Ini kita bisa lihat biasanya kita temukan pada yang berwarna hijau atau yang berwarna putih namun berasal dari kacang. Misalnya kayak toge itu kan adalah sayur berwarna putih. Dan juga kita temukan pada nangka walaupun berwarna putih tapi kandungan purinnya juga relatif tinggi. Nah, ini juga jamur ya pemirsa, kan warnanya kemerahan atau orange tapi juga kandungan purinnya lebih tinggi. Nah, pemirsa, pengaturan pola makan, mereduksi asupan purin dan kemudian melancarkan zat-zat gizi yang baik di dalam tubuh itu bisa mengatasi asam urat. Dan jangan lupa gunakan juga teknologi laser karena teknologi laser bisa membuat sirkulasi darah menjadi bagus dan pembuluh darah juga menjadi baik dalam mengedarkan darah di seluruh tubuh menuju proses ke ginjal untuk membuang zat-zat sisa metabolik yang tidak diperlukan oleh tubuh. Bu Saidah sudah beberapa bulan terakhir ini pakai teknologi laser. Beliau tertolong pemirsa, tadi sudah cerita sebenarnya di awal, pola tidurnya terkoreksi dengan baik, tenaganya bertambah, hari ini merasa sehat dan bukan hanya soal perasaan saja tetapi juga hasil pemeriksaan kesehatannya juga menjanjikan. Ibu, dari sekian manfaat yang Ibu dapatkan dalam memakai teknologi laser beberapa bulan terakhir ini, mana yang paling berkesan buat Ibu Saidah? Yang paling berkesan itu adalah warna darah saya pada saat saya dibekam. Jadi perbedaannya sangat jauh. Sebelum menggunakan teknologi laser, warnanya agak gelap, itu darahnya agak merah ati. Nah, tapi setelah menggunakan teknologi laser, 2 bulan kemudian, warna darah saya warnanya merah segar dan lancar. Dan terapis saya bilang, wah ini darah ibu bagus, ibu sehat. Karena kan saya bekam tidak karena saya sakit, tapi memang saya rutin bekam per 2 bulan sekali. Bu Saidah, kira-kira keluhan klinisnya sudah mulai membaik nggak setelah menggunakan teknologi laser? Alhamdulillah ya, jempol saya ini juga sudah nggak bengkak-bengkak lagi, udah nyaman. Saya sudah nyaman beraktivitas, kerja, olahraga, semuanya sudah nyaman. Saya pakai teknologi laser sekarang sudah 4 bar, pagi 45 menit dan malam 45 menit. Suami juga udah mulai rutin. Saya selalu ingatkan. Dan dia juga merasa perubahan yang dia rasakan itu tidur dia lebih nyaman. Ibu pakai intranasal secara rutin yang dimasukkan ke rongga hidung. Sudah dimanfaatin belum? Tidak. Ini kesempatan sebenarnya Mbak Preti sama Mbak Dita, silahkan kolaborasi. Kenapa pemirsa dan juga orang-orang yang sudah mulai menggunakan teknologi laser harus memanfaatkan intranasal? Bu Saidah perlu pahami bahwa intranasal dengan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan merupakan satu kesatuan. Jadi harapannya ketika Bu Saidah menggunakan teknologi laser di pergelangan tangan, aliran darah sudah menjadi lebih baik, fungsi pompa jantung sudah membaik. Di saat bersamaan aliran darah yang mengalir ke area kepala ini kita tingkatkan. Dengan menggunakan intranasal nanti digunakannya pada rongga hidung karena di sana banyak sekali pembuluh darah kecil yang berhubungan secara langsung dengan pembuluh darah
yang ada di otak, Bu. Nitrik oxide yang dihasilkan akan lebih cepat beredar ke area kepala. Fungsinya adalah dia membuka pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah, sehingga sel darah yang bertugas untuk mengantarkan zat gizi dan oksigen bisa beredar di area otak dengan lebih baik. Manfaatnya adalah yang pertama, dia membantu mencegah terjadinya kepikunan, Bu. Meningkatkan fungsi daya pikir maupun daya memori dari otak kita. Lalu yang ketiga adalah bisa membantu mencegah terjadinya serangan stroke yang pertama maupun yang berulang. Bisa membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik dan bisa dimanfaatkan juga untuk Anda pemirsa di rumah yang mungkin sering mengalami migrain, vertigo, sinusitis, agar nantinya bisa membantu untuk masalah-masalah tersebut. Ditambah lagi, Bu, ketika memiliki aliran darah yang baik di area kepala, otomatis fungsi organ indera kita seperti penglihatan, pendengaran, pengecap maupun penghidu juga pastinya akan berjalan dengan baik. Perlu dipahami bahwa sirkulasi yang baik ini merupakan kunci penting dalam ilmu anti-aging. Kenapa? Karena aliran darah yang baik, otomatis regenerasi jaringan pun akan membaik. Nah, untuk pemirsa di rumah yang belum menggunakan teknologi laser, ayo take action, segera gunakan teknologi laser. Bu Saidah kan usianya sudah 50 tahun ya, Bu ya. Nah, perempuan itu kalau usianya sudah 50 tahun ke atas nih, itu sebentar lagi akan memasuki usia menopause. Nah, tentunya perempuan menopause yang terjadi pada tubuhnya adalah penurunan produksi hormon estrogen. Nah, kalau itu sudah turun, berbagai keluhan kesehatan akan muncul tuh. Yang pertama ada perubahan suasana hati, dan kemudian juga akan terjadi penghambatan sirkulasi darah, sehingga akan sering sekali perempuan menopause menjadi hot flashes atau berkeringat di malam hari. Kemudian juga ada penebalan tuh pada dinding pembuluh darah ya, yang terjadi karena penurunan estrogen juga pada kepadatan tulangnya. Jadi banyak hal yang akan terjadi ketika estrogen itu sudah turun. Teknologi laser kalau kita gunakan dengan waktu yang tepat, pagi atau siang, sore atau malam, maka dia akan bisa menstimulasi produksi hormon yang bisa mengatasi keluhan-keluhan tadi. Ketika teknologi laser digunakan di pagi atau siang hari, maka dia akan menstimulasi produksi hormon serotonin, hormon yang bertanggung jawab untuk memelihara suasana hati juga. Kemudian juga dia bertanggung jawab untuk memelihara produktivitas seseorang. Nah, kemudian kalau digunakan di sore atau malam hari, dia akan menstimulasi produksi melatonin. Melatonin ini adalah hormon yang bertanggung jawab untuk tubuh kita bisa relaksasi, untuk tubuh kita bisa tidur. Nah, dengan demikian kita akan menjadi lebih segar ketika bangun pagi harinya. Jadi tunggu apa lagi? Lakukan perubahan gaya hidup sehat, memasuki usia menopause tapi tetap menjadi sehat dan berbahagia, maka kita gunakanlah teknologi laser secara rutin dan teratur di pagi atau siang dan di sore atau malam. Pemirsa yang baru bergabung di Go Healthy, ini adalah Ibu Saidah, 50 tahun. Beliau mengalami osteoartritis sejak 12 tahun lalu. Kadar asam urat juga pernah mencapai batas tinggi. Kemudian badannya sering terasa nyakit dan nyeri sendi, juga sempat mengalami gout. Setelah pemakaian teknologi laser, kadar asam uratnya sudah turun di bawah 5. Tekanan darah tetap terkendali, demikian dengan kadar gula darahnya. Keluhan nyeri di badan sudah jauh berkurang. Bahkan yang gout tadi itu yang ada di persendian bagian jempol kakinya itu sudah tidak muncul lagi, pemirsa. Tidur menjadi lebih berkualitas. Ibu Saidah, saya ingin Ibu mengajak wanita dewasa, khususnya wanita karir, karena Ibu ditonton ini oleh seluruh Indonesia. Ajak mereka untuk pakai teknologi laser seperti Ibu. Ayo semuanya, terutama untuk ibu-ibu ya, kalau mau awet muda, mau sehat terus, mau segar terus, kita pakai teknologi laser mulai sekarang untuk menambah semangat dan juga menyehatkan tubuh. Pemirsa, di penghujung perjumpaan kita hari ini, izinkan saya mengingatkan Anda untuk segera bergaul lebih dekat lagi dengan teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah yang fenomenal, revolusioner, terkenal dengan nama Dr. Laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Sudah lebih dari 10 tahun ada di Indonesia. Kapan Anda menggunakannya? Ketika Anda sudah punya alat ini, gunakanlah secara rutin. Per sekali penggunaan, durasinya 15 hingga 60 menit, pakainya 2 kali sehari. Baru Anda bisa merasakan khasiatnya, manfaat dan kegunaannya, yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah
kita bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kabar baik buat kita semua, pemirsa, Accu-Laser seperti yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Dapatkan dokter laser atau Accu-Laser yang tersedia melalui call center, nomornya muncul di layar kaca Anda sekarang, kemudian situs resmi, official marketplace, dan juga showroom resmi yang ada di Alam Sutra. Mohon diwaspadai dan diingat pemirsa, karena Gogomall tidak pernah melakukan cara-cara penawaran pada counter-counter yang ada di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Lewat program ini kami ingin Anda sadar betul untuk mendapatkan dokter laser atau Accu-Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomall. Take action segera, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.